warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwatal iman, Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, puji dan syukur kita munajatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu ikhwatal iman, pada kesempatan ini kembali kita akan mengulangi pembahasan seputar hukum ibadah kurban, yang sebenarnya bahasan ini telah pernah kita kupas, namun mengingat akan semakin dekatnya masa pelaksanaan kurban, alangkah baiknya kita kembali mengulas hal-hal yang terkait seputar hukum kurban ini. Secara ringkas, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertama akan kita jelaskan di mana kurban adalah salah satu syariat dari Allah Subhanahu wa taala, berdalilkan dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasholli lirabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Rabbmu, karena Allah, dan wanhar, dan berkurbanlah. Ini salah satu dalil dari Al-Qur'an tentang syariat ini. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah kurban ini dengan beberapa penjelasan di dalam hadis yang akan masuk dalam uraian kita setelah ini. Intinya, ibadah kurban berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian konsensus ijma umat ini bahwasanya ibadah kurban adalah salah satu dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, ibadah kurban adalah syariat menyembelih bahimatul an'am. Dalam istilah Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang disembelih adalah bahimatul an'am. Namun seringkali bila mana kita melihat terjemahan dari kata-kata bahimatul an'am yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita, itu biasanya diterjemahkan dengan binatang ternak. Sebenarnya terjemahan ini kurang tepat, karena sesungguhnya hewan yang diternakkan atau binatang ternak ini beragam bentuknya. Di antaranya ada yang termasuk dari bahimatul an'am, ada yang bukan bahimatul an'am dalam pengertian bahasa Al-Quran. Kalau diterjemahkan ini adalah menyembelih hewan ternak, hewan yang diternakkan ini beragam. Ada yang ternak ayam, ada yang ternak ikan, berbagai macam. Ini memang masuk dalam kategori hewan yang diternakkan, yang dikembangbiakkan, yang dipelihara, dibesarkan. Tetapi sesungguhnya ini tidak termasuk dalam kategori bahimatul an'am. Makanya kita katakan kurang tepat kalau itu diterjemahkan hanya sebatas ungkapan hewan ternak. Karena sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hewan ternak atau bahimatul an'am itu dalam kategori kambing ke atas yang diternakkan.
ya, dengan berbagai jenis dari kambing tersebut. Maka kambing, sapi, onta, kerbau, ya, maka inilah hewan yang disebut dengan bahimatul an'am yang disyariatkan untuk dikurbankan, disembelih saat ibadah kurban. Maka itulah penjelasannya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah dari makna bahasa tersebut. Ya, tidak bisa hewan kambing diganti dengan hewan ternak yang lain seperti ayam seharga kambing, tidak bisa. Kenapa? Karena ini tidak masuk dalam kategori bahimatul an'am, karena sesungguhnya dalam ibadah kurban itu adalah menyembelih bahimatul an'am. Kembali kita kepada definisi, yaitu menyembelih bahimatul an'am fi waqtin makhsus. Ya, menyembelih bahimatul an'am. Tadi kita sudah faham bahwasanya bahimatul an'am hewan ternak dari kambing ke atas. Ya. Kemudian disembelih fi waqtin makhsus, di waktu yang telah ditentukan. Di waktu yang telah ditentukan. Artinya penyembelihan ini tidak sepanjang masa, tapi ada waktu yang telah ditentukan di dalam agama kita, yang nanti akan lebih kita jelaskan waktu penyembelihan hewan kurban tersebut. Artinya waktunya terbatas. Lalu kemudian qurbatan lillah. Qurbatan lillah sebagai ketaatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini adalah sebuah ibadah yang dengan ibadah itu kita menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita melakukan ibadah kurban, ya, kurban itu kata-katanya Pak bukan dari berkorban. Berkorban pengorbanan, tidak. Tapi itu dari kata kurban yang artinya mendekatkan, dari kata-kata qaribun. Kurban ini artinya mendekatkan. Kenapa? Karena ini adalah ibadah yang tujuannya bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk memperlihatkan siapa kita, tetapi ini adalah sebuah ibadah ketaatan yang dengan ibadah itu kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari definisi ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang jelas pertama bahwasanya hewan kurban, ya, yang disembelih di saat ibadah kurban itu adalah hewan bahimatul an'am yang tadi kita jelaskan. Di dalam hadis Ali bin Abi Thalib dengan sanad yang sahih, di mana Ali bin Abi Thalib menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih pada hari raya kurban, yaitu seekor domba, seekor kambing disembelih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian di dalam riwayat yang lain, masih dalam riwayat Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk menyembelih kurban dari satu orang yang berkurban, yaitu seekor kambing. Ya. Dan Nabi memerintahkan untuk aku menyembelih buat 7 peserta kurban badanah, yaitu onta. Maka berdasarkan hadis ini, itulah yang mendasari kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya kurban itu satu peserta kurban, yaitu dengan 1 ekor kambing, dan boleh digabung 7 peserta kurban dengan menyembelih bahimatul an'am yang lebih besar, seperti sapi, kerbau, onta. Berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib. Dan ini yang diamalkan dan dipraktekkan di masyarakat kita, di mana 1 peserta kurban untuk 1 ekor kambing dan 1 ekor sapi buat 7 peserta kurban berdasarkan hadis ini. Kemudian yang kedua, tadi kita katakan di dalam definisi bahwasanya menyembelih hewan kurban itu pada waktu yang telah dikhususkan. Kapan waktu penyembelihannya? Waktu penyembelihannya yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah, di hari raya Idul Adha, setelah
salat Id. Setelah salat Id. Itu waktunya. Tanggal 10 Zulhijjah setelah salat Idul Adha, maka itu adalah waktu penyembelihan. Dalilnya firman Allah di ayat yang sama-sama kita hafalkan tadi, fasholli li rabbika wanhar. Allah katakan salatlah kemudian berkurbanlah. Maka waktu penyembelihan kurban itu dilakukan setelah salat, yaitu salat Idul Adha. Dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis di mana seorang sahabat ketika dia mengetahui apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat Idul Adha, ada perbedaan dengan salat Idul Fitri, di mana pada pelaksanaan salat Idul Fitri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum salat Nabi sallallahu alaihi wasallam istasbaha sab'ata marat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sarapan dulu, Nabi memakan 7 butir kurma di salat Idul Fitri. Tetapi sedikit ada perbedaan dengan salat Idul Adha, yaitu di salat Idul Adha Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak makan apa-apa sampai selesai salat Idul Adha. Ini perbedaan antara salat Idul Fitri dan Idul Adha. Artinya Nabi tidak makan apa-apa sebelum salat Idul Adha. Seorang sahabat berpikir, ya, bila mana hewan kurban yang telah dia siapkan, ya, disembelih ketika orang-orang keluar pagi belum makan apa-apa, lalu setelah salat mendengarkan khutbah, kemudian pulang, lalu baru menyembelih, menguliti, memasak, kapan makannya? Dia berpikir seperti ini. Maka akhirnya dia pun punya niat baik. Dia punya tujuan ingin menjamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Maka subuh, Pak, dia sembelih kambing kurbannya. Lalu dia masak. Enggak dia makan. Dia siapkan. Lalu dia keluar untuk salat Idul Adha. Setelah salat, dia jamu Rasulullah dan para sahabat yang lain untuk menyantap hidangan yang telah dia siapkan. Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Apa ini?" Dia bilang, "Ini kurban saya." Lalu dia cerita. Dia cerita dengan niat baiknya, Pak. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Innaha syatu lahmin," kata Nabi. Oh, kalau begitu ini sama ndak ubahnya seperti daging di pasar. Innaha syatu lahmin. Artinya ini tidak termasuk kurban. Kenapa tidak termasuk kurban? Karena dia menyembelihnya sebelum waktunya. Nabi SAW mengatakan begitu. Innaha syatu lahmin, kata Nabi. Lalu kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Nabi? Kalau engkau masih mampu, ya, falyadhbah makanah, maka sembelih lagi satu lagi sebagai gantinya. Artinya yang tadi tidak sah. Nabi SAW katakan kalau engkau masih punya kemampuan, maka sembelihlah satu lagi untuk sebagai gantinya. Penggalan hadis yang belakangan ini, Pak, dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya ini menunjukkan hukum kurban itu wajib. Kenapa dikatakan oleh sebagian para ulama bahwasanya kurban itu wajib bagi yang mampu? Karena Nabi menyuruh dia untuk mengganti karena yang tadi tidak sah. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bahasan kita berikutnya yaitu tentang hukum kurban. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apa hukum kurban tersebut? Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya kurban itu wajib bagi yang mampu. Dalilnya hadis tadi. Dalil yang kedua, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi SAW, "Man yajidis sa'ah falam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Kata Nabi SAW, "Man yajidis sa'ah," barang siapa yang memiliki kelapangan
walam yudahhi, tapi dia tidak berkurban. Fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi, jangan coba-coba dekati masjid kita, tempat salat kami. Nah, ini penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebentuk ancaman. Seperti kata Nabi, jangan dekat-dekat ke masjid kita. Maka penekanan ini dikatakan oleh sebagian para ulama menunjukkan bahwasanya hukum kurban itu wajib bagi yang memiliki kelapangan dan kemampuan. Namun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ingin kita pertegas dan garis bawahi bahwasanya kemampuan yang dimaksudkan itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, adalah kelapangan rezeki kita ketika masuknya waktu kurban. Ya. Kemarin ada pertanyaan dari salah seorang ikhwah, ya, terkait tentang kemampuan haji. Di mana haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Ya. Di mana bila seseorang dia alhamdulillah mendapatkan hibah rumah dari orang tuanya. Karena dia sudah berkeluarga, sudah punya anak, orang tuanya kasihan, ya, dia ngontrak. Akhirnya dihibahkan sebuah rumah. Dia hibahkan rumahnya. Ini rumah ayah untuk kamu. Dihibahkan untuknya. Nah, kemudian artinya kepemilikan rumah itu milik dia. Ya. Kehidupannya cukup walaupun tidak berlebih, mungkin seperti itu. Namun kalau rumah yang dihibahkan kepadanya ini dijual, dia bisa untuk melaksanakan ibadah haji. Walaupun dia harus mungkin mencari rumah yang lebih kecil atau lebih sederhana. Nah, haruskah dia menjual rumahnya? Sama seperti ketika kita punya rumah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin kita punya diberi kelapangan rezeki oleh Allah, kita punya mobil. Tapi bisa jadi namanya keuangan keluarga, ada pasang surutnya seperti air laut. Ya. Ketika saat ibadah kurban, dia tidak megang uang. Haruskah dia, mobilnya kan ada. Jangankan dia jual mobilnya ini, jangankan untuk membelikan 1 ekor kambing, 3 kerbau pun terbeli. Gitulah umpamanya, Pak. Tapi apakah dia harus menjual mobilnya ini kemudian untuk dia bisa berkurban? Kembali kepada diri kita kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Di mana kemampuan itu kita lihat dari kemampuan kita di saat ibadah kurban itu datang waktunya. Jadi tidak harus dia jual rumahnya, dia tidak. Kalau memang kita lihat harga rumahnya, masa tidak mampu, rumahnya besar? Masa dia tidak mampu berkurban? Saat itu keuangannya menipis. Saat itu dia mungkin tidak memiliki kelapangan keuangan ketika itu, walaupun dia punya aset. Jadi ini juga adalah poin yang harus kita fahami kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, karena Allah mengaitkan kemampuan itu dan kitalah yang tahu mampukah kita, ya. Jadi jangan kita menjudge seseorang. Masa bapak itu mobilnya aja ada kok tidak berkurban, kok tidak mampu berkurban? Jangan. Ya, ini adalah ibadah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin melihat aset dia, tapi kita tidak tahu isi dompetnya, Pak. Ya. Memang tebal, tapi kertas semua, gitu. Jadi dia yang tahu. Ini adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perlu kita tegaskan dan kita garis bawahi terkait kemampuan tadi. Intinya, kalau seseorang punya kemampuan menurut pendapat jumhur para ulama, mayoritas para ulama mengatakan hukum kurban itu wajib. Sebahagian para ulama berpendapat ibadah kurban itu sunnah muakkadah, yaitu tidak sampai kepada wajib, tapi dia berada hukumnya di bawah wajib. Ini pendapat sebahagian para ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Saya pribadi, saya lebih cenderung kepada pendapat yang pertama. Kemudian, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jenis hewan kurban tadi sudah kita jelaskan, yaitu bahimatul an'am. Adapun ketentuan umur dari bahimatul an'am
ini juga ada ketentuan yang disyaratkan. Ya, ada umur dari hewan kurban. Kambing, sapi, ya, itu ada ketentuan umur dari hewan kurban. Di mana kambing yaitu di usia lewat dari 1 tahun kalau ada. Kalaupun kurang dari itu juga boleh. Untuk usia onta dan sapi itu sapi dan onta yang telah memasuki usia lewat dari 2 tahun. Kalaupun kurang itu tidak mengapa. Nah, ini biasanya telah difahami oleh para pengusaha penjual hewan kurban. Yang kedua, terkait tentang hewan kurban, ada beberapa kriteria aib yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu yang pertama al-amya. Amya itu adalah atau dalam bahasa hadisnya Nabi SAW mengatakan al-arwa. Arwa artinya yang buta sebelah matanya. Ya, rusak sebelah matanya. Ini tidak boleh dan ini aib dari hewan sehingga tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Ya, yaitu al-arwa. Artinya yang buta sebelah matanya. Nah, bagaimana kalau kedua-duanya buta? Ini lebih lagi. Kemudian al-arja. Arja yaitu hewan kurban yang pincang jalannya. Yang pincang jalannya, rusak salah satu dari kakinya sehingga pincang jalannya. Ini juga termasuk hewan aib pada hewan kurban yang tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan ada beberapa istilah. Yang pertama yaitu ada dua tadi istilah. Yang ketiga Nabi menyebutkan yaitu hewan yang memiliki penyakit, seperti penyakit yang diderita oleh sebagian hewan ternak dan ini akan berdampak buruk kepada orang yang mengkonsumsi hewan tersebut. Ini juga aib yang tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Yang keempat, sifat aib yang disebutkan oleh Nabi SAW yaitu bahimatul an'am yang sangat kurus, la yunqa, yang tidak bisa dimanfaatkan. Ya, sangat kurus. Maka ini juga adalah aib yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Kemudian ada beberapa hal yang juga disebutkan di hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, di antaranya hewan kurban yang patah sebagian besar tanduknya. Yang patah sebagian besar tanduknya. Bila hanya sedikit yang patah, yang pecah, itu tidak mengapa. Atau retak, tidak mengapa. Tapi bila sebagian besar dari tanduknya hilang, patah, maka ini termasuk aib yang tidak boleh dijadikan hewan kurban. Yang berikutnya yaitu hilang sebagian besar daun telinganya. Ya. Adapun hewan yang dilobangi telinganya biasanya untuk tanda pada sebagian peternakan itu tidak mengapa karena tidak hilang sebagian besar. Di sini hilang sebagian besar. Ya, tidak tahu mungkin hewan lagi makan rumput di padang rumput, ada orang yang motong rumput, ya, kepotong telinganya, hilang sebagian besar, hanya tinggal sepertiga telinganya ini, itu tidak bisa, karena itu termasuk aib. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, itu beberapa kriteria dari hewan kurban yang harus diperhatikan khususnya oleh panitia kurban yang diamanahi oleh peserta kurban. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bahasan kita berikutnya adalah di mana akad dari peserta kurban kepada panitia kurban itu adalah akadnya titipan. Akad peserta kurban yang mendaftar ke panitia kurban itu akadnya adalah akad titipan. Bukan akad jual beli. Tapi akadnya adalah akad wadi'ah. Kenapa ingin kita tegaskan ini, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah? Karena panitia kurban mesti menghitung budget kurban itu masuk sampai kepada biaya operasional.
yang dibutuhkan. Bukan sesuai dengan harus pas dengan harga hewan yang dibeli. Jadi panitia berhak untuk melebihkan kebutuhan dari kos yang keluar dari biaya operasional. Beli plastik, beli apapun alat-alat yang dibutuhkan, dia boleh. Maka ditetapkan oleh panitia, ya. Dia tetapkan misalnya harga kurban, ya, masuk di sana biaya operasional. Maka itu pemberian dari peserta kurban kepada panitia, maka ini adalah akadnya adalah akad titipan. Ya. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita katakan panitia mesti menganggarkan biaya operasional sehingga termasuk dana yang dititipkan kepada panitia bukan hanya dana pembelian hewan kurban. Ya. Kenapa kita katakan demikian? Karena di dalam hadis yang pertama tadi kita bacakan, hadis Ali bin Abi Thalib, masih sambungannya. Tadi belum selesai. Ujungnya Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk menjual apapun bagian dari hewan kurban. Maka satu kesalahan yang terjadi pada sebagian panitia kurban ketika kulit hewan tersebut dia jual dengan dalih untuk biaya operasional. Itu tidak boleh. Bahkan termasuk kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah menjadikan bagian hewan kurban, daging kurban sebagai upah untuk tukang jagal. Ini sama saja kita menjual dan ini dilarang. Ya, bukan berarti tukang jagal pulang hanya datang bawa kampak, bawa parang, pulang bawa kampak dan parang tanpa bawa daging. Boleh kita memberi dia daging pemberian, tapi bukan sebagai upah. Tapi adalah pemberian. Nanti kita akan masuk kepada pendistribusian daging kurban. Intinya yang ingin kita tegaskan kembali, berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib tidak boleh menjual apapun bagian dari hewan kurban. Sebagaimana kita tidak boleh menjual dagingnya, maka kita tidak boleh menjual apapun termasuk kulit. Kalaupun ini diberikan sebagai bagian masuk kepada poin-poin pendistribusian yang diizinkan oleh Nabi SAW, silahkan. Apa saja poin-poin pendistribusian yang dikatakan oleh Nabi SAW? Pertama, Nabi SAW mengatakan bahwasanya daging kurban boleh dimakan oleh peserta kurban. Artinya dia boleh mengambil daging kurbannya. Yang kedua, apa kata Nabi SAW? Wa yatasaddaq bihi. Dia ambil, dia makan peserta kurban. Lalu kemudian yang kedua, dia yatasaddaq, dia sedekahkan. Yang ketiga kata Nabi pendistribusiannya wa yuhdi, dan dia hadiahkan. Apa bedanya sedekah dengan hadiah? Sedekah dari atas ke bawah. Hadiah bisa sama, bisa dari bawah ke atas. Maka inilah yang dibahasakan oleh Nabi SAW di dalam pendistribusian daging kurban. Boleh dimakan atau disedekahkan, ya, artinya ini fakir miskin, ya, atau dihadiahkan. Oh, mentang-mentang dia adalah orang yang paling kaya di lingkungan kita, jangan kasih daging kurban. Hadiah maksudnya, ini bukan sedekah. Atau jangan kita merasa dihinakan ketika panitia kurban datang mengantarkan daging kurban. Oh, kami nggak butuh, kami udah biasa makan daging. Ya, kasih orang miskin saja. Ini bukan sedekah, Pak, ini hadiah. Ya, makanya Nabi SAW menyebutkan 3 pendistribusian. Dari hadis ini, Pak, dari hadis ini, karena Nabi menyebutkan ada 3 pendistribusian. Mungkin kita pernah mendengar ada uraian yang mengatakan 1/3 dimakan, 1/3 disedekahkan, 1/3
dihadiahkan. Tidak ada batasan sepertiga. Hanya saja sebagian orang menyimpulkan karena ada 3 pendistribusian, maka dianggap ini sepertiga, ini sepertiga, ini sepertiga. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. 3 hari 3 malam nggak selesai bapak mempaskan sepertiga. Itu merepotkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak ada ketentuan sepertiga itu. Terserah. Gimana kalau lebih dari sepertiga kita ambil? Ya nggak apa-apa. Ya, silahkan. Kalau saya ambil 2/3 untuk makan, sepertiga saya sedekahkan atau sedikit saya sedekahkan, boleh apa enggak? Boleh saja. Enggak ada larangan. Ya, hanya saja kalau untuk Anda sendiri, kenapa Anda berkurban kan gitu? Beli aja lah sendiri, potong sendiri, kuliti, makan sendiri. Ya, habis itu stroke sendiri, ke rumah sakit sendiri kan gitu. Nah, di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kembali kita kepada hadis 3 pendistribusian tadi. Nah, di sini tidak ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan untuk dijual. Dan inilah yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, Nabi melarang kami menjual apapun bagian dari hewan kurban. Jadi di situ dia pendistribusian dari hewan kurban tersebut. Waktu penyembelihan tadi sudah kita katakan bahwasanya dimulai setelah sholat Idul Adha. Kemudian boleh juga menyembelih hewan kurban itu di hari tasyrik. Di hari tasyrik yaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Sampai menjelang maghrib tanggal 13 Zulhijjah masih boleh untuk menyembelih hewan kurban. Berdasarkan hadis Nabi SAW, dalil yang tadi 10 Zulhijjah setelah salat, hadisnya yang tadi. Untuk penyembelihan di hari tasyrik, hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin, wa ayyamun tuzbahu duhayana. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, hari tasyrik adalah hari di mana kita makan dan minum. Makanya hari tasyrik 11, 12 dan 13 adalah hari yang tidak boleh kita berpuasa. Nabi SAW mengatakan 11, 12, dan 13 hari tasyrik itu adalah hari di mana kita makan-makan. Dan hari di mana kita masih boleh untuk menyembelih hewan kurban kita. Berdasarkan hadis ini, maka waktu penyembelihan 10 Zulhijjah setelah salat Id sampai menjelang maghrib tanggal 13 Zulhijjah, maka ini boleh untuk dijadikan waktu menyembelih hewan kurban. Dan itulah waktu yang dikhususkan, waktu yang ditetapkan. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dalam penyembelihan kita juga mendapatkan di dalam syariat agama kita apa yang disebut dan dinamakan dengan akikah. Ya, apa yang disebut dan dinamakan dengan akikah, yaitu penyembelihan ketika seseorang mendapatkan karunia anak. Nabi SAW mencontohkan akikah untuk anak laki-laki. Nabi SAW menyembelih 2 ekor kambing. Untuk untuk anak perempuan, Nabi mensyariatkan untuk menyembelih 1 ekor kambing. Ini dia syariat akikah. Sedikit kita menyebutkan tentang akikah ini. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin itu menyebutkan perbedaan antara kurban dan akikah, di mana akikah afdalnya memberikan daging yang sudah dimasak. Memberikan daging yang sudah dimasak. Sedangkan kurban itu afdalnya memberikan daging nayyi. Nayyi itu artinya daging mentah. Ya. Jadi bagaimana kalau seandainya daging kurban kita masak, lalu masakannya kita berikan, boleh apa tidak? Boleh. Tetapi lebih afdal apa? Nayyi. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam risalah udhiyah beliau. Yang terakhir, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yaitu terkait bagaimana hukumnya
berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika mengupas masalah ini, beliau mengatakan bahwasanya berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia itu bisa terjadi di salah satu dari 3 kondisi. Ya, di salah satu dari 3 kondisi. Kondisi pertama, yaitu satu keluarga. Kenapa? Karena kurban itu Pak 1 ekor kambing untuk 1 keluarga. Kewajibannya begitu. Jadi kalau suaminya sudah berkurban, istri dan anak-anak yang masih dalam tanggungan bapak ini itu sudah terbawa semuanya. Ya. Bapak punya kelebihan uang, ibu punya kelebihan uang. Kalau bapak sudah berkorban, ibu tidak lagi punya kewajiban. Karena 1 kambing untuk 1 keluarga. Tapi kami mau untuk semua berkorban. Ya boleh. Tadi kita berbicara minimal 1 keluarga itu 1 ekor kambing. 1 peserta kurban 1 ekor kambing. Kalau kita punya kemampuan 1 orang yang berkorban untuk 1 keluarga, ya, dia berkorban 2 ekor sapi, silahkan. Tadi kita berbicara minimal. Ya, maksimal tidak ada. 1 kandang pun boleh, Pak. Ya. Kembali kita kepada masalah tadi. Kondisi pertama yaitu 1 orang berkurban ini untuk 1 keluarganya. Dan bisa saja keluarganya itu ada keluarga yang masih hidup dan ada keluarga yang sudah meninggal. Kan begitu, Pak? Dia mengatakan ini kurban kami sekeluarga, 1 ekor kambing. Saya dan anak-anak. Ada anaknya yang sudah meninggal dunia. Masuk enggak anaknya di situ, Pak? Yang sudah meninggal ini masuk dari kurban ayahnya tadi. Maka dalam hal ini artinya ya di sini tidak ada masalah karena dia adalah kurban untuk 1 keluarga. Ini kondisi pertama. Kondisi yang kedua yaitu seseorang berwasiat. Termasuk wasiat itu Bapak, misalnya ada yang sudah mendaftar kurban, bahkan dia sudah bayar, sudah dibuka pendaftaran kurban panitia, lalu dia daftar, saya daftar 1. Ya, berapa? Dia sudah bayar. Artinya dia sudah amanahkan. Tadi kita katakan akadnya titipan. Ya. Tetapi qaddarallah di malam takbiran dia kecelakaan, meninggal. Tetap panitia melaksanakan kurban atas nama dia, padahal dia sudah meninggal. Maka dalam hal ini kaum muslimin sama posisinya dengan wasiat. Atau seseorang mengatakan dia sakit misalnya, tahu dia ini sebentar lagi mau ibadah kurban, lalu dia katakan kalau saya meninggal ya itu ada uang di situ, ya berikan untuk kurban saya, lalu dia meninggal. Tetap ini dilaksanakan karena ini masuk dalam wasiat. Ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga yaitu seseorang tidak termasuk dari bagian keluarga, mustaqil, dia independen, Pak, dia sendiri. Kemudian dia juga tidak berwasiat. Dia tidak berwasiat. Ya. Lalu keluarganya berkurban atas nama dia. Dia tidak pernah berwasiat, kemudian juga tidak terhitung dari bagian keluarga di kondisi pertama. Hanya didaftarkan oleh keluarganya, ini kurban almarhum bapak saya, kan betul. Misalnya seperti itu. Maka dalam hal ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, para ulama berbeda pendapat. Kalau yang pertama, kedua tadi kondisinya itu sepakat mengatakan boleh. Kalau kondisi yang ketiga, para ulama berbeda pendapat. Sebahagian para ulama menganalogikan kurban sama dengan sedekah. Sebagaimana bolehnya kita bersedekah atas nama orang yang telah meninggal dunia. Karena Nabi pernah seorang anak
bersedekah atas nama orang tuanya diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan ini dibolehkan dan ini sampai kepada si mayit. Nah, sebagian ulama menganalogikan bahwasanya kurban itu sama dengan sedekah. Karena sedekah boleh atas nama orang yang meninggal dunia, maka kurban pun boleh menurut pendapat sebagian ulama. Ya. Sebagian ulama yang lain berpendapat tidak bisa disamakan dengan sedekah. Memang sedekah boleh atas nama orang yang meninggal dunia, tapi kurban tidak. Sehingga sebagian para ulama mengatakan tidak boleh kurban atas nama, artinya tidak sampai ya pahalanya dalam kondisi yang ketiga tadi. Bila orang berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia, ini tidak akan bermanfaat dan tidak sampai kepada dia menurut pendapat sebagian para ulama. Kenapa? Karena tidak bisa disamakan antara kurban dengan sedekah. Ya, betulkah bisa disamakan atau tidak? Kita jawab setelah kumandang suara azan Isya. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tadi kita sampai pada penjelasan sebagian para ulama mengategorikan atau menganalogikan kurban itu sama dengan sedekah. Maka sebagian para ulama mengatakan sebagaimana sedekah boleh atas nama orang yang telah meninggal dunia, maka begitu juga kurban. Sebagian para ulama tidak setuju menganalogikan kurban sama dengan sedekah. Sehingga kendati pun sedekah boleh atas nama orang yang meninggal dunia, karena kurban tidak sama dengan sedekah, tidak bisa kita katakan boleh seperti sedekah. Nah, jawabannya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bisakah kurban kita analogikan dengan sedekah? Bisa kita lihat dari beberapa poin berikut. Pertama, ketika panitia pembangunan masjid menghimbau masyarakat kaum muslimin untuk berinfak dan bersedekah untuk pembangunan masjid. Si A datang berinfak dengan menginfakkan uang. Si B datang menginfakkan 5 sak semen. Si C datang bersedekah dengan 1 truk besi. Kan begitu, Pak? Si D datang berinfak 1 pickup pasir misalnya. Panitia menerima. Artinya ini bisa apapun bentuk yang dibutuhkan. Sedangkan kurban, sepakat para ulama mengatakan bahwasanya kurban tidak bisa dialihkan dengan dana seharga kambing. Tapi yang namanya ibadah kurban itu adalah menyembelihnya. Kenapa kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tidak ada pemikiran dari panitia kurban? Misalnya kurban di masjid kita ini 50 ekor kambing. Kan gak mungkin bagaimanapun orang memasak kambing itu pasti dia butuh bumbu. Kenapa tidak hanya disembelih 45 kambing, yang 5 kambing dibelikan, bumbu dibagikan? Kan begitu, Pak? Kenapa? Karena inti ibadah kurban itu adalah menyembelihnya. Tidak bisa dialokasikan harga kambing, nilai harga kambing itu lalu disedekahkan uangnya. Ini sepakat para ulama mengatakan la yujzi. Ini tidak bisa dan itu tidak dikatakan kurban. Karena kurban itu khusus, yaitu menyembelih bahimatul an'am pada waktu yang dikhususkan. Makanya karena dia khusus, sementara sedekah kan tidak khusus.
Boleh uang, boleh dalam berbentuk benda, ada yang bersedekah berinfak seng dan yang lainnya, silahkan. Ini alasan pertama, sehingga tidak bisa dianalogikan, tidak sama sedekah dengan kurban. Nah, kalau kurban itu harus dengan menyembelih hewannya. Makanya tidak ada panitia yang membagikan uang seharga kambing. Semua dibelikan hewan kurban lalu disembelih. Daging yang dibagikan. Padahal ketika itu, Pak, orang juga bukan hanya butuh daging, tapi juga butuh apa, Pak? Bumbu. Beli santannya buat rendang, kan gitu, Pak. Nggak mungkin dapat daging, bumbunya nggak ada, udah main daging rebus saja. Kan kasihan. Tapi kenapa tidak diganti? Karena nggak bisa. Karena kurban itu menyembelih hewan. Makanya tidak bisa disamakan antara kurban dengan sedekah. Yang kedua, alasan yang kedua, ketika kita bersedekah, Pak, tidak ada batas waktunya. Sedekah itu tidak ada waktu khusus. Kita sholat, ada kota infak, kita bersedekah. Ada orang lewat, kita bersedekah. Mau siang, mau malam, mau tanggal 1, tanggal 2, awal bulan, akhir bulan, tengah bulan, silahkan. Tapi ibadah kurban, waktunya khusus. Waktu ibadah kurban, Pak, tidak ada. Dana kita tidak ada. Ya, hanya sisa beras di rumah, ya ikan kering yang bisa kita simpan, hanya itu yang ada di rumah. Untuk beli hewan kurban tidak ada dana kita. Sehingga kita tidak berkurban. Tanggal 15 Zulhijjah atau 14 Zulhijjah, Pak, cair invoice kita. Cair invoice. Sebelumnya ini menggantung 3 bulan, Pak. Pak Caklik sudah di rumah. Mau kurban, ya Allah, mau kurban kayak apa? Pakai apa? Tanggal 14 Zulhijjah cair invoice. Jangankan kurban 1 kambing, Pak, gajah pun mampu kita bagi. Akan gitulah ibaratnya, Pak. Bisa enggak kita berkurban? Kenapa? Habis waktunya. Makanya dari alasan ini, 2 alasan ini saja cukup menjelaskan kepada kita bahwasanya kurban tidak bisa dianalogikan, tidak bisa disamakan dengan sedekah. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan tentang hukum kurban bagi orang yang telah meninggal dunia di kondisi ketiga, apa jawab beliau? Beliau mengatakan al-udhiyatu sunnatun lil ahya la lil amwat. Ibadah kurban itu adalah syariat untuk orang hidup, bukan syariat untuk orang yang telah meninggal dunia. Wallahu taala alam. Mungkin ini sekilas pembahasan terkait tentang seputar hukum kurban. Mudah-mudahan dengan kita mengulang kajian ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, menyambut masa ibadah kurban yang sudah dekat, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, yaitu kewajiban kita sebelum beramal hendaklah kita terlebih dahulu belajar, yaitu berilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, ya, dan menjadikan itu sebagai bekal kita menjelang kita bersua dengan Rabb kita sang pencipta, Rabbul Izzati wal Jalalah. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.